sedikit mau ngasih implementasi aja dari penyusunan metodologi. Contohnya adalah PKPM. Contoh ini aku ambil dari salah satu judul PKM yang lolos pendanaan dan dilakukan, aku hanya ngambil judul aja kemudian kita belajar bersama-sama. Nah, kalau PKPM ini ada contoh pemberdayaan Karang Taruna sebagai mitigasi pencemaran lingkungan melalui metode pembuatan sabun cuci pakaian dari minyak jelantah di Kelurahan Bintaro. Judulnya sangat bagus, kebermanfaatannya sangat bagus karena teman-teman tahu sendiri bahwa minyak jelantah itu pasti akan terus ada karena di sini kita masih pakai minyak dan apa-apa boleh pakai minyak, dan memang untuk saat ini limbah minyak itu masih sulit untuk masih sulit untuk didaur ulang ya. Nah, kalau dari kalau misal dari judul ini metodologinya, tahap persiapan itu ada koordinasi dengan mitra Karang Taruna dan Kelurahan Bintaro, kemudian perizinan pelaksanaan, penyusunan modul pelatihan, persiapan alat dan bahan, penyusunan instrumen pretest dan post test. Indikatornya apa? Jangan lupa dijelaskan indikatornya. Berarti kalau tahapan ini dia tercapai, harus indikatornya adalah mendapatkan izin dari Karang Taruna dan Kelurahan Bintaro. Dapat izin pelaksanaan, modul pelatihan sudah mencapai berapa persen atau mungkin 100%, alat dan bahan sudah terbeli, kemudian instrumen pretest dan post test siap digunakan oleh masyarakat. Lalu tahap identifikasi kondisi awal atau baseline-nya. Untuk PKPM itu teman-teman harus mengidentifikasi dulu kondisi awalnya untuk jadi gambaran atau tolak ukur apakah program pengabdian kalian itu berhasil di kemudian hari. Nah, teman-teman harus mengobservasi pengelolaan minyak jelantah di lingkungan sekitar seperti apa, apakah minyaknya dibuang, minyaknya disimpan, minyaknya diapakan, dan bagaimana, itu nanti silakan diobservasi. Wawancara dengan pengurus Karang Taruna juga, sekiranya di lingkungan sana itu bagaimana untuk pengelolaan minyaknya, lalu pretest pengetahuan peserta. Nah, di tahap ini juga harus ada indikatornya. Kira-kira berarti kalian harus dapat gambaran, oh ternyata di Kelurahan Bintaro itu minyaknya dibuang gitu aja. Terus di pengurus Karang Taruna juga tidak begitu pay attention nih terkait dampak dari minyak jelantah ini. Dan ternyata pengetahuan peserta itu enggak setahu itu loh terkait bahwa minyak jelantah itu bisa dibuat jadi sabun cuci. Itu indikator keberhasilannya. Kalian punya data itu sebenarnya. Lalu tahap implementasi program, mungkin kalian mau melakukan sosialisasi, jadi dampak pencemarannya, potensi, lalu ada pelatihan, pengenalan alat dan prosedur pembuatan sabun, sama praktik mandiri, proses pembuatan sabun berkelompok dan didampingi. Nah, di sini proses ini harus ada penjelasan siapa fasilitatornya, kemudian prosesnya bagaimana, dan cara praktiknya seperti apa. Lalu juga ada indikator keberhasilan juga. Kalau sosialisasi berarti peserta juga harus tahu bahwa peserta itu indikatornya, ibaratnya kalau misalnya indikator keberhasilan, sosialisasi berarti peserta sudah tahu bahwa minyak jelantah itu berpotensi mencemari lingkungan, dan ternyata minyak jelantah itu berpotensi bisa menjadi sabun cuci pakaian. Jadi kan berarti pengetahuan mereka tuh naik tuh. Itu adalah salah satu indikator keberhasilan. Kemudian pelatihan, indikatornya apa? Mungkin masyarakat atau peserta bisa tahu cara pembuatan sabun. Lalu praktik mandirinya, ternyata peserta sudah bisa buat sendiri tanpa tim PKM yang mengawasi. Nah, kemudian tahap monitoring hasil praktik, pendampingan lanjutan, diskusi kendala produksi. Ini juga harus ada indikator keberhasilannya. Kalau misalnya di monitoring hasilnya seperti apa, kemudian pendampingan seperti apa, dan diskusi juga seperti apa. Lalu tahap evaluasi, post test, observasi keterampilan, evaluasi kualitas sabun, dan diskusi. Di sini juga ada indikatornya, apakah kemudian data atau tujuan kalian tercapai, itu bisa jadi indikator keberhasilan juga. Kemudian tahap diseminasi ini penyerahan modul, penyerahan produk contoh, dan publikasi kegiatan. Lalu juga jangan lupa untuk menuliskan pihak terlibat, seperti TPKF berarti menyusun program, membuat kerangka program, kalau Karang Taruna mengumpulkan peserta, pelaksana program, kelurahan berarti memberikan izin, ketua RW itu fungsinya untuk apa atau perannya apa, kemudian kalau misalnya ada komunitas yang terkait, itu perannya apa, dan dosen pendamping perannya apa. Itu harus dituliskan juga di bagian metodologi. Nah, di sini setelah metodologi kalian itu matang, teman-teman baru bisa bikin budget. Kalau selama penyusunan modul itu kertas HPS-nya kebutuhannya apa, di sini tulis semua. Kalian di listing dulu. Kalau pelatihan itu seperti apa, butuhnya apa. Kalau selama praktik butuhnya apa aja, transportasi, kemudian evaluasi dan diseminasi. Nah, nanti dari kebutuhan listing ini, teman-teman silakan classify ini atau identifikasi ini mana yang masuk belanja habis pakai, mana yang masuknya sewa atau jasa, mana yang transportasi, mana yang lain-lain. Itu
Nanti kalau sudah, baru teman bikin kuantitasnya, teman-teman bikin harganya berapa, dan pastikan dia tidak melebihi tidak melebihi persentase maksimum di masing-masing kategori. Kalau budget sudah selesai, teman-teman silakan buat timeline-nya. Contohnya seperti ini. Persiapan programnya di bulan 1, kemudian di bulan 1 juga ada koordinasi, baseline assessment, penyusunan modul, yaitu penanggung jawabnya ada di sini semua, mungkin ketuanya, anggota 1, anggota 2, anggota 3, pelaksana kegiatan, dan semacamnya. Ini semua, cara pembuatan ini sudah ada di sudah ada di panduan PKM yang terbaru. Jadi silakan disesuaikan aja. Seperti itu untuk timelinenya. Lalu untuk outputnya, nah sesuai dari yang ada di panduan, untuk keluaran wajib itu outputnya sudah harus dituliskan dan harus selesai. Dan kalau misalnya kalian mau menambahkan keluaran tambahan itu boleh. Contohnya kalau PKM ini mungkin bisa menambahkan video edukasi pembuatan sabun, poster edukasi cara pembuatan sabun. Kalau misalnya hasil PM kalian sangat memuaskan dan kalian pengen banget semua orang itu tahu, kalian bisa publish dalam bentuk artikel ilmiah, atau kalian bisa menyarankan ide kalian ke pemangku kebijakan atau policy brief. Nah, ini pesan dari kita, luaran tambahan diperbolehkan selama realistis dan tercapai dengan durasi pelaksanaan PKM. Itu gitu guys. Ini untuk closingnya aja. Sebenarnya untuk metodologi itu menjelaskan bagaimana program akan dilakukan. Kalau anggaran itu menjelaskan sumber daya yang dibutuhkan. Timeline itu menunjukkan kapan setiap tahapan dilaksanakan, sedangkan luaran itu adalah hasil yang harus ada dari program. Yang harus teman-teman ketahui, keempatnya itu harus saling terhubung dan konsisten. Gak cuman di keempat ini, nanti di tinjauan pustaka dan latar belakang itu semuanya harus saling berkaitan. Karena proposal kalian itu kan jadi satu ya. Jadi satu proposal itu ibarat kata kayak baca buku, dari awal sampai akhir itu semuanya ada. Itu sih guys. Udah selesai ternyata.